Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Akuntansi Manajemen 1 dengan materi Inventory Costing dan Capacity Analysis. Nah, apa itu Inventory Costing? Inventory Costing itu adalah metode untuk menghitung kos produksi ya. Jadi kita akan tentukan apa saja inventoriable cost, yaitu kos-kos yang dianggap aset pada saat terjadi dan expense sebagai COGS saat dijual. Nah, jenis-jenis inventory costing itu ada 3 ya. Yang pertama itu absorption costing atau disebut juga dengan full costing. Kemudian yang kedua adalah variable costing. Yang ketiga adalah throughput costing. Nah, yang pertama kita lihat absorption costing ya, atau istilah lainnya sering juga disebut sebagai full costing. Apa itu absorption costing? Nah, absorption costing itu pembebanan kos manufaktur yang terdiri dari seluruh kos produksi atau seluruh biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Jadi kosnya terdiri dari direct material, direct labor, overhead variabel, dan overhead tetap ya. Nah, jadi pada absorption costing itu seluruh kos produksi disebut dengan inventoriable cost ya. Jadi yang non-manufaktur seperti biaya pemasaran, biaya riset dan development itu disebut dengan biaya periode atau period cost. Nah, kemudian yang kedua metodenya adalah variable costing. Kadang-kadang orang sebut juga dengan direct costing, tetapi direct costing juga banyak dikritik ya. Nah, jadi kita gunakan istilahnya adalah variable costing. Variable costing itu membebankan kos manufaktur yang meliputi seluruh kos produksi variabel saja ya. Jadi kos produksi variabel saja itu termasuk direct dan indirect cost. Jadi komponen biayanya adalah direct material, direct labor, dan overhead variabel. Nah, jadi untuk variable costing, karena yang dibebankan hanya biaya variabel, jadi itulah yang menjadi elemen dari work in process, yaitu direct material tadi, kemudian variable factory labor, kemudian variable overhead. Jadi komponen inilah yang menjadi work in process ya. Jadi pada variable costing, cost manufaktur yang variabel itu dikatakan inventoriable cost, sedangkan overhead fix atau overhead tetap itu diperlakukan sebagai biaya periode yang terjadi pada periode tersebut. Jadi sama halnya dengan biaya pemasaran yang diperlakukan sebagai expense. Kemudian metode yang ketiga adalah throughput costing. Yang disebut dengan throughput costing itu pembebanan harga pokok produksi hanya membebankan direct material saja. Jadi direct material itu adalah inventoriable cost. Jadi selain dari direct material itu dibebankan sebagai expense ya. Sekarang kita lihat perbandingan antara absorption costing dengan variable costing ya. Nah, ini absorption costing yang inventoriable cost-nya itu seluruh biaya produksi baik tetap maupun variabel ya. Jadi ini ada 4, direct material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead. Untuk variable costing itu hanya biaya variabel saja yang dikatakan inventoriable cost ya. Jadi direct material, direct labor, dan variable overhead. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menghitung harga pokok dengan kedua metode tersebut ya. Nah, diketahui di sini jumlah produksi misalnya 8.000 unit ya. Kemudian data direct material $110 per unit, direct labor 40 per unit, overhead variable 50 per unit, kemudian fixed overhead. Overhead itu kan dihitung per tahun ya, tapi kita alokasikan untuk per unit. Jadinya 1.080.000 dibagi dengan unit 8.000, 135 per unit. Kemudian biaya pemasaran variabel 185 per unit, biaya pemasaran tetapnya 1.380.000, penjualan sebanyak 6.000 unit dengan harga jual 1.000 per unit. Nah, sekarang perbandingan harga pokok variabel dengan harga pokok absorption costing ya. Seperti kita tahu tadi,
komponen dari variable costing itu ada direct material, direct labor, dan overhead variable. Nah, kita hitung harga pokok per unit. Tadi direct material 110, direct labornya 40, direct atau overhead variabelnya 50. Jadi total cost untuk variable costing adalah 200. Sedangkan untuk absorption costing itu direct material 110, direct labor 40, overhead variable 50 ditambah dengan overhead fix 135. Jadi total cost untuk absorption costing adalah 335. Perbedaan income pada kedua metode itu, nah itu disebabkan karena jumlah perbedaan antara biaya produk tetap yang dikapitalisasi sebagai persediaan dalam absorption costing ya, dan dibebankan sebagai biaya periode pada biaya variabel. Nah, kita lihat perbandingan laporan laba rugi atau income statement kedua metode, yaitu variable costing dan absorption costing ya. Nah, kita lihat jumlah penjualan adalah 6.000 unit kali harga jual. Tadi 1.000 ya, 6 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Karena metodenya variable costing, jadi kita ambil harga pokok penjualan variabel ya. Nah, cara menghitung harga pokok penjualan itu adalah persediaan awal ya. Nah, tidak ada 0, kemudian ditambah harga pokok produksi, jumlah produksi tadi 8.000 kali harga pokok yang sudah kita hitung yaitu 200 untuk harga pokok variabel ya. 1.600.000. Kemudian dapatlah cost of good available for sale ya. Kemudian dikurang dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya berjumlah 2.000 unit kali 200 ya. Nah, dapatlah harga pokok penjualan variabel. Nah, kemudian ditambah dengan variabel marketing cost. Jadi semua variabel itu dijumlahkan terlebih dahulu ya, karena metode kita adalah variable costing. Jadi jumlah semua biaya variabel itu harga pokok penjualan variabel tambah biaya pemasaran variabel dikurangkan dengan penjualan dikurang seluruh biaya variabel, dapatlah yang namanya kontribusi margin. Nah, kemudian di bawah baru dikurangi dengan fixed cost ya. Nah, karena fixed cost itu adalah biaya periode, terakhir baru dibebankan ya. Nah, baru dapat operating income sebesar 1.230.000. Nah, jadi variable cost of goods sold 1.200.000, kemudian fixed manufacturing cost-nya adalah 1.080.000. Jadi total untuk expense-nya adalah 2.280.000 ya. Nah, untuk absorption costing itu revenue-nya sama, berbeda di cost of goods sold ya. Untuk persediaan awal sama-sama 0 ya. Nah, untuk menghitung harga pokok itu seluruh biaya baik tetap maupun variabel. Nah, variabel saja tadi 200 ya. 200 kali 8.000 ditambah dengan fixed overhead yang dialokasikan 135 ya. Ini dipisah, kalaupun kita totalkan jadi 335 kali 8.000 juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian dapatlah cost of good available for sale ya, 2.680.000. Kemudian dikurangi dengan ending inventory ya, 2.000 unit kali harga pokok yang sudah kita hitung dengan absorption costing tadi 335. Jadi cost of goods sold semuanya adalah 2.010.000 ya. Kemudian dapatlah gross margin 3.990. Nah, di bawahnya kita kurangi dengan biaya marketing ya. Nah, kemudian dikurang dengan ini ada 2 variabel marketing cost, kemudian fixed marketing cost. Kurangkan dengan gross margin tadi, dapatlah 1.500.000. Jadi perbedaannya di sini jelas selain dari jumlah harga pokok. Nah, itu kita lihat komponen mana yang period cost ya. Jadi kalau untuk variable cost, fixed cost itu period cost, kita menghitungnya sebagai expense. Jadi cost of goods sold dengan absorption costing itu adalah 2.010.000. Nah, kalau dihitung atau untuk beberapa tahun ya, kemana pengaruhnya? Nah, ini contoh adalah perbandingan dalam 3 tahun ya. Tahun pertama tadi ini ya,
Nah, ini pengaruh yaitu di persediaan akhir. Ingat, persediaan akhir di tahun ini itu akan menjadi persediaan awal di tahun berikutnya. Kita lihat ini contoh variable costing. Nah, ini persediaan awalnya 0, persediaan akhirnya di sini ada 1.110 ya. Lihat perbandingan income statement ini untuk beberapa tahun ya. Kalau untuk cara menghitung sama saja, cuman perbedaannya kita akan melihat keterkaitan antara inventory awal ya. Nah, seperti kita ketahui, inventory akhir di tahun ini itu akan menjadi inventory di awal tahun berikutnya. Nah, contoh di sini tahun 2009 ya untuk variable costing. Kita lihat di sini jumlah persediaan akhirnya adalah 400. Nah, kita lihat di tahun 2010 yang 400 ini akan menjadi persediaan awal. Nah, begitu juga selanjutnya persediaan akhir di tahun 2010 100 akan menjadi persediaan awal di tahun 2011 ya. Nah, untuk metode absorption costing juga seperti itu ya, sama. Nah, cuman kita akan lihat di sini ada perbedaan atau selisih production volume varian. Ini harus kita hitung ya. Selisih ini kemana kita masukkan? Selisih itu harus kita kurangkan atau kita adjust nantinya ya. Nah, hitung ini production volume varian, rumusnya kita sudah tahu di materi pembelajaran sebelumnya. Nah, kita hitung ini untuk per tahun. Ini dia angkanya. Nah, tahun 2009 itu memang belum ada selisih, tapi tahun 2010 sudah ada 406. Ini tuh unfavorable ya. Kemudian ini tahun 2010 favorable ya. Nah, kita bisa masukkan di dalam income statement ini ya. Ada dia adjustmentnya di sini. Nah, silakan nih dilihat ya. Nah, jadi ini total operating income per tahun. Nah, contoh selanjutnya kita bisa lihat lagi ya. Nah, ini dia caranya sama saja, ini angkanya berbeda. Nah, ini untuk harga jual contohnya adalah 8 per box. Jumlah penjualan 40.000. Direct material 3, direct labor 0,5 per box ya. Variable overheadnya 0,25 per box. Fixed overhead 100.000 per tahun. Komisi penjualan 0,75 per box. Nah, biaya tetap adalah 30.000 ya. Kebetulan dalam contoh kita misalkan antara budget dan aktual produksi adalah 50.000 sama. Nah, berapa cost untuk variable cost dan berapa cost untuk absorption cost? Variable cost tadi adalah seluruh biaya variabel ya. Jadi dapatnya 3,75 dolar ya. Untuk absorption costing ini termasuk juga fixed cost di dalamnya yang dialokasikan yaitu 2 ya. Jadi totalnya adalah 5,75 dolar. Kalau kita masukkan ke income statement perbandingannya ini dia ya. Nah, revenue-nya sama 320, COGS 230, kalau untuk variable cost 180 ya. Nah, kemudian ini kontribusi marginnya 140, ini gross margin 90. Kemudian di sini ada biaya administrasi tadi ya, kemudian juga ada biaya penjualan 60, ini fixed cost 130, sehingga dapatlah operating income kalau absorption costing 30, variable costing 10. Jadi terdapat perbedaan 20.000 dolar. Nah, ini berasal dari mana perbedaan? Ini harus kita analisis. Nah, untuk variable costing operating income yaitu 10.000, absorption costing 30.000. Absorption costing ya, operating income-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan variable costing. Jadi selisihnya adalah 20.000. Kenapa? Pertama kita lihat ya, itu produksinya lebih besar dari penjualan. Ya, produksinya lebih besar dari penjualan sebesar 10.000 unit. Jadi ini terjadi peningkatan persediaan akhir yang kita nilai. Kalau dari absorption costing 10.000 unit itu kali dengan harga pokok yang kita hitung dengan absorption costing yaitu 57.500 dolar.
Untuk variable costing 10.000 kali 3,75 harga pokok yang kita hitung. Jadi 37.500. Nah, terdapat perbedaan sebesar 20.000. Jadi perbedaan itu dari persediaan akhirnya, nilai persediaan akhir, selisih 20. Perbedaan yang kedua kita bisa lihat dari COGS-nya. Nah, kita hitung absorption costing itu 40.000 kali 5,75, 230 ya. Nah, kemudian untuk variable costing itu 40.000 kali 3,75, 150. Nah, ini ditambahin dengan fixed cost overhead ada 100, itu 250 total untuk variable costing semua costnya. Nah, kalau kita hitung dengan absorption costing yang 230, jadi terdapatlah perbedaan 20.000. Jadi lebih rendah yang absorption costing dibanding cost keseluruhan dari variable costing. Nah, kemudian di dalam absorption costing itu terdapat 10.000 box tambahan ke persediaan akhir ya. Nah, jadi dia akan menyimpan 2 per box yang akan dibebankan kemudian ketika dijual. Jadi 10.000 dikali 2. Jadi jumlahnya 20.000. Jadi analisisnya bisa juga dari sini. Nah, secara keseluruhan perbandingan antara variable dan absorption costing ya, dia akan sama ya. Absorption costing operating income dikurangi dengan variable costing operating income itu akan sama dengan fixed manufacturing cost di ending inventory dengan metode absorption costing. Nah, dikurangi dengan fixed manufacturing cost di awal ya. Nah, inventory awal dengan metode absorption costing. Jadi ini akan menghasilkan angka yang sama. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu throughput costing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, throughput costing itu hanya membebankan direct material sebagai harga pokok produksi. Jadi ini sudah lebih memperkecil lagi elemen dari biaya produksinya. Nah, kita lihat dari contoh tadi bagaimana kita menghitung harga pokok produksi atau sekaligus untuk income statement dengan menggunakan metode throughput costing. Perbedaannya hanya di bagian harga pokok produksi ya, revenue-nya sama ya, kemudian persediaan awal tadi di tahun 2009-nya masih 0, yang untuk tahun 2010 tergantung persediaan akhir di tahun 2009. Nah, ini dia direct material 110 kali 8.000. Jadi jumlah harga pokok produksinya 110. Nah, direct material tadi 110. Bisa dilihat lagi ke data sebelumnya, untuk direct material saja 110 ya. Kemudian persediaan akhir ada 2.000 tadi dikali dengan 110 ya. Jadi jumlahnya 220 persediaan akhir. Jadi direct material cost of goods sold jumlahnya adalah 660 ya. Jadi penjualan dikurang dengan direct material cost of goods sold jumlahnya 5.340, namanya throughput contribution ya. Nah, kalau dia metode variable costing tadi namanya kontribusi margin ya, atau margin kontribusi. Kalau ini throughput contribution. Nah, kemudian selanjutnya kita akan kurangi dengan manufacturing cost yang lainnya yang tidak kita bebankan ke harga pokok produksi ya. 1.800.000. Kemudian di bawahnya ada marketing cost juga. Jadi operating income tahun 2009 adalah 1.050.000. Tahun selanjutnya sama, cuma perbedaan di sini terdapat persediaan awal ya. Lihat persediaan akhir 220 di 2010. Nah, begitu juga tahun 2011 yaitu persediaan awalnya 55 berasal dari persediaan akhir di tahun 2010. Ya. Nah, kemudian kita bisa hitung berapa jumlah fixed manufacturing cost-nya. Ini keterangan di bawahnya sudah ada, bisa dihitung ya. Oke, itu materi tadi mengenai inventory costing.
Ada absorption costing, kemudian variable costing, kemudian ada throughput costing. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Mana yang kurang paham bisa diulang kembali melihat slide ini dan silakan tanyakan apa yang tidak dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.